Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita kembali hadir di majelis ilmu setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga ini juga bagian dari bentuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah tema pagi hari ini yang akan kita bahas dari kitab Ta'zimus Shalah adalah Umarul Masajidi, yaitu para pemakmur masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita pahami dengan baik, orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mereka adalah orang-orang yang benar-benar dijamin keimanannya, ya, terlepas dari sifat-sifat kemunafikan. Orang-orang yang kuat imannya. Dan tentu mereka juga adalah orang-orang yang muhafizuna lis-shalawat, yang benar-benar menjaga salat mereka, yang didorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka lah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini, jamaah sekalian, adalah jarullah, tetangganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membacakan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, orang-orang yang memakmurkan masjid ini, perlu kita pahami pertama apa yang dimaksud dengan masjid. Ya, masjid itu menurut istilah syariat adalah ardun waqfiyun al-muhayya'ah lis-shalawatil khamsi 'alad dawam. Ya, jadi yang namanya masjid itu adalah ardun waqfiyun, tanah yang diwakafkan. Kalau udah diwakafkan, maka itu bukan milik pribadi lagi. Ya. Jadi dia adalah tanah wakaf yang disediakan untuk sholat 5 waktu terus menerus. Tidak pernah terputus sholat 5 waktu di tempat tersebut. Maka itulah masjid. Ya. Dari sini kita memahami, ya, apakah misalnya musola, tempat-tempat sholat di area perkantoran itu dinamakan masjid atau tidak. Itu bisa antum hukumi sendiri. Apakah dia termasuk tanah wakaf atau tidak? Ini yang pertama. Kemudian apakah 5 waktu buka untuk sholat atau hanya waktu-waktu tertentu saja dibuka? Ya, sedangkan yang namanya masjid harus ardun waqfiyun, tanah wakaf, kemudian disediakan untuk sholat 5 waktu alad dawam, terus menerus tanpa putus. Itulah masjid. Sehingga nanti memiliki hubungan dengan hukum-hukum fikih. Seperti kalau antum masuk, ada tahiyatul masjid, ada adab-adab yang dijaga, termasuk diantaranya adalah memakmurkan masjid tersebut. Dan masjid ini, karena telah menjadi ardun waqfiyun, tanah wakaf, maka artinya itu kita jadikan sebagai tempat milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Oleh karena itu cukup kata Syekh di sini yakfil masajida syarafan wa fadlan annaha buyutullah. Cukup masjid itu sebagai sebuah kemuliaan untuknya. Keagungan adalah karena dinamakan buyutullah, rumahnya Allah. Jadi masjid itu diistilahkan dengan buyutullah, rumahnya Allah. Dan perlu kita pahami, setiap segala sesuatu dari makhluk yang disandarkan kepada Allah itu menjadi mulia. Ya. Jadi ketika antum menyandarkan sesuatu kepada Allah dari makhluknya, maka itu artinya makhluk yang mulia. Ya, contoh Baitullah, masjid, Masjidullah, berarti masjid itu mulia karena disandarkan kepada Allah. Antum abdullah, hamba Allah, berarti antum adalah orang mulia di sisi Allah karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan sesuatu kepada dirinya dari makhluk-makhluknya, maka itu sebagai bentuk pengagungan kepada makhluk tersebut. Ya. Dan di dalam Al-Quran kita akan dapati banyak sekali Allah sandarkan lafaz masjid kepada dirinya. Misalnya dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu lillah, milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian berdoa ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid dengan selainnya. Jadi masjid itu tempat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya sekarang betapa banyak masjid-masjid yang menjadi tempat Allah disekutukan. Di situ ada orang meminta bukan kepada selain Allah. Ada. Padahal Allah dengan tegas mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun di dalam masjid. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Esakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah di rumahnya. Enggak boleh kita sekutukan dengan apapun. Yang miris sekarang bahkan termasuk mungkin ya sesuatu yang mungkar ya ketika kuburan-kuburan dibangun, ditaruh di dalam masjid ya, kemudian banyak orang datang dengan tujuan untuk berdoa kepada pemilik kuburan tersebut. Padahal yang namanya masjid itu milik Allah. Allah harus diesakan di dalamnya. Namun banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus dalam hal yang semacam ini karena ketidaktahuan akan hal ya kurangnya pemahaman tentang tauhid dan bahaya dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat yang lain misalnya Surat An-Nur ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah." Fi buyutin, di rumah-rumah. Maksudnya di rumah-rumah ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Adzinallahu an turfa'a, yang mana Allah mengizinkan di rumah-rumah tersebut an turfa'a. An turfa'a di sini maksudnya adalah memakmurkan masjid baik dengan cara yang sifatnya hissiyah. Ya, jadi memakmurkan masjid itu ada dua cara kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama itu secara hissi. Hissi itu maksudnya adalah membangun masjid, memperbaiki masjid. Ya, apabila masjid ada kerusakan diperbaiki, dikembalikan kepada asalnya seperti semula agar bisa digunakan. Ini namanya memakmurkan masjid secara hissi. Ya. Dan ini juga memiliki keutamaan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan." Barang siapa yang membangun untuk Allah Subhanahu Wa Taala masjid, ya,
kamahfasi qutat, misalnya seperti sangkarnya kucing gitu, sangkarnya burung atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangun untuknya rumah di surga. Artinya seorang muslim itu dituntut untuk memiliki andil dalam memakmurkan masjid Allah sekecil apapun tersebut. Ya, sekecil apapun andil tersebut. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, ya, ikut andil dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, kata Nabi, Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Bukan berarti dalam artian harus ketika dari nol gitu, enggak, ya. Ketika ada kerusakan di masjid diperbaiki, ini termasuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk bagian dari memakmurkan masjid secara hissi. Nah, ini. Kemudian yang kedua, secara maknawi. Diambil dari wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Cara memakmurkan masjid yang kedua yaitu secara maknawi dengan memperbanyak zikir kepada Allah di masjid. Maksudnya adalah dengan salat di masjid, tilawatul Quran di masjid, ya, majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu di masjid. Ini semua termasuk bagian dari cara memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan wa yudhkara fiha ismuhu, di dalam masjid-masjid ini, di dalam rumah-rumah Allah ini, nama-nama Allah disebut, maksudnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah, ya. Tilawatul Quran itu kan afdhaluz zikri. Ya, salat juga mengandung unsur zikir, wa aqimus shalah li zikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Bil guduwi wal asal, itu. Setiap pagi, sore, malam selalu dihidupkan rumah Allah dengan masjid. Nah, siapa orang-orang yang benar-benar menghidupkan rumah-rumah Allah dengan dua hal tadi? Ya, kalau ada kerusakan dia infak untuk memperbaiki rumah Allah. Kemudian juga dia hadir di rumah Allah dalam rangka berzikir, majelis ilmu, salat, tilawatul Quran dan yang semisalnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dilalikan oleh perniagaan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dilalikan oleh jual beli dari zikir kepada Allah dan menegakkan salat. Jadi dunia tidak pernah melalikan mereka dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan tidak pernah membuat mereka hilang kerinduannya kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, ya, qalbuhum mu'allakun bil masajid. Mereka adalah orang-orang yang hatinya senantiasa rindu dengan masjid-masjid Allah. Inilah ciri-ciri orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Hati mereka senantiasa rindu kepada masjid-masjid Allah. Dan kita tahu, teman-teman sekalian, di antara 7 orang yang Allah naungi kelak pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, adalah salah satu di antara mereka rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa merindu dengan masjid-masjid Allah. Siapa mereka? Ini ditafsirkan oleh ayat ini. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dilalikan oleh dunia, oleh jual beli, oleh pekerjaan dari zikir kepada Allah, dari menegakkan salat. Yang jadi prioritas utama mereka adalah ibadah lillahi ta'ala di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Sering kita sampaikan, Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dari penatnya dunia ini dengan salat. Karena Bilal yang azan menunjukkan betapa rindunya Nabi SAW dengan masjid. Nah, orang-orang yang memiliki kerinduan
kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala setiap waktu detiknya, dia menanti suara azan dikumandangkan agar bisa kembali ke rumah Allah, adalah mereka tentu orang-orang yang paham bagaimana hak dari masjid dan kedudukan masjid serta apa yang harus dilakukan di masjid, ya. Baik. Kemudian ayat selanjutnya ya, yang menjelaskan tentang bahwasannya orang-orang yang memakmurkan masjid ini bukan orang-orang sembarangan. Allah katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallah. Innama. Kalau kita belajar bahasa Arab, innama ini namanya adatul hasr. Huruf pembatasan. Pembatasan. Artinya apa? Dibatasi kepada orang-orang sini ini aja, sehingga yang lain tidak masuk. Ya. Siapa yang memakmurkan masjid Allah? Dibatasi kepada siapa yang memakmurkan masjid Allah? Allah katakan, man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya yang benar-benar memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang memiliki iman. Terbatas hanya kepada orang-orang beriman. Maka maknanya orang-orang munafik tidak mungkin dia memakmurkan masjid Allah. Orang-orang kafir tidak akan mungkin memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bilang, bagaimana kalau ada orang kafir ikut nyumbang bangun masjid? Orang munafik ikut nyumbang bangun masjid. Bukankah itu bagian dari memakmurkan? Niat mereka apa? Niat mereka apa? Ikut andil. Sedangkan orang-orang beriman ketika memakmurkan masjid Allah itu niatnya apa? Mentahqiq, mewujudkan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada tadi. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara. Ini kan ingin direalisasikan, ingin diwujudkan. Kalau mereka orang-orang munafik, kita lihat dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang sholat niatnya apa? Dalam Al-Qur'an disebutkan yura'unan nas, riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Maka tidak akan pernah bisa dikatakan memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid itu harus didasari oleh akidah, oleh iman, oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqamas salata wa ataz zakah. Ini ciri-ciri yang kedua dari ummarul masajid. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Wa aqamas salah. Maksudnya adalah mereka senantiasa menjaga salat 5 waktu. Ya, orang yang paling menjaga salat 5 waktunya adalah mereka yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa ataz zakah. Menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Apa korelasi antara bayar zakat dengan sholat? Seringkali digandengkan di dalam Al-Quran. Karena kalau sholat itu ibadah badaniyah, ibadahnya badan yang paling utama itu adalah sholat. Sedangkan ibadah harta yang paling utama adalah zakat. Dan itu ditunaikan dua-duanya oleh ummarul masajid, orang-orang yang menjaga masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian walam yahsya illallah. Ini yang mendorong mereka memakmurkan masjid Allah itu apa? Walam yahsya illallah, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khasyah itu, Bapak-bapak sekalian, adalah rasa takut yang timbul dari ilmu. Itu namanya khasyah. Ya, orang takut kepada Allah karena mengetahui ya Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, mengetahui segala tindak tanduk hambanya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal untuk semua amal perbuatan hambanya. Kemudian dia takut karena hal itu, inilah khasyah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ketahui yang namanya masjid itu rumah Allah, berarti ada hak-hak yang harus kita penuhi. Nah, takut kita untuk tidak menunaikan hak-hak dari rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditunaikan hak-haknya berupa apa tadi? Menegakkan sholat di dalamnya. Ya. Kalau rusak diperbaiki, ya, memakmurkannya dengan majelis-majelis ilmu dan yang semisalnya. Inilah yang dinamakan lam yahsya illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Nah, ini asa. Kalau asa jika disandarkan kepada Allah itu maknanya pasti terjadi. Pasti terjadi, sehingga orang-orang yang memakmurkan masjid ini pasti adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah ayyakunu minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Terdapat penjelasan, ya, orang yang memakmurkan rumah Allah yang hakiki itu adalah orang-orang yang terpenuhi dalam dirinya dua hal. Pertama, sholahul akidah, orang yang bagus akidahnya. Yang kedua, husnul amal, orang yang bagus amalannya. Artinya bagaimana? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini artinya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang bagus akidahnya karena memiliki iman kepada Allah dan hari akhir. Maka orang-orang yang memiliki akidah yang rusak, pemahaman-pemahaman yang melenceng, itu tidak akan termasuk bagian dari umar buyutillah. Ya, bukan termasuk orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, meskipun mereka hadir di masjid Allah, ya, sholat, ya, tapi tidak membangun hal tersebut di atas akidah yang benar, karena Allah mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, makanya, ya, sekarang, ya, kata Syekh, wa minal umuril mu'sifat, termasuk hal-hal yang sangat membuat miris, kata beliau, balil kabair al-azimat, bahkan termasuk perkara dosa besar, min a'zamil kabair wa ahtariha, bahkan dosa besar yang paling berbahaya, an yujada fi ba'dil masajidi man yalja'a ila ghairillah, ditemukan di sebagian masjid-masjid ada orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Karena tadi datang ke masjid tidak dibangun di atas akidah yang benar, tidak dibangun di atas iman yang sahihah. Akhirnya datang ke masjid minta kepada selain Allah. Wa yad'u ghairallah bal sumi'a ba'duhum, bahkan didengar dari sebagian mereka, ya dzan billah, kita berlindung kepada Allah dari hal semacam ini. Wa huwa yaqulu fi sujudihi, dia berkata di dalam sujudnya, wa huwa fi baitillah, sedangkan dia berada di rumah Allah, madad ya fulan, madad ya fulan, berikan pertolonganmu wahai fulan, berikan pertolonganmu wahai fulan, minta pertolongan kepada selain Allah di rumah Allah sendiri. Artinya kalaupun ada orang datang ke masjid sholat, tapi kalau terdapat penyimpangan-penyimpangan akidah sehingga membuat dia tidak menunaikan hak Allah di rumahnya, maka dia tidak termasuk bagian dari umarul masajid ini. Wa rubbama rafa'a yadayhi yad'u mukhatiban ar-rasul alaihi salatu wassalam au ahadal awliya. Kadang-kadang mengangkat kedua tangannya langsung meminta kepada Rasul atau meminta kepada salah satu wali yang ada. Fa'ina haqiqatul iman billah, mana hakikat iman kepada Allah di rumahnya kalau harus minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa aina sihatul mu'taqadil ladzi yubna alaihi dinullahi tabaraka wa taala.
Ya, mana akidah yang sahih yang harus dibangun di atasnya agama Allah Subhanahu wa taala? Ya, bukankah Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu wahai Muhammad, jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalanmu akan batal, sia-sia, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Balillahi fa'bud wa kun minasyakirin. Tapi beribadalah hanya kepada Allah dan jadilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan tadi wa annal masajida lillah. Ya, masjid itu milik Allah. Ya. Ini menunjukkan ya sebuah ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala itu harus dibangun di atas keikhlasan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan sholahul akidah tadi, akidah yang bagus, akidah yang benar. Nah, jadi untuk dikatakan pemakmur masjid yang sejati adalah pertama memiliki akidah yang benar, karena Allah mengatakan innama ya'muru dengan pembatasan masajidallah man amana billah, iman, akidah yang benar. Fa aina hadha ad-da'i'u ta'ihu al-munharifu alladhi ya'madu ila buyutillahi tabaraka wa ta'ala wa yasjudu fi baitillah summa yad'u ghairallah. Lalu mana ya orang-orang yang bodoh dari ayat tadi yang kita baca? Posisi mereka di mana orang-orang yang bodoh ini dari ayat yang kita baca tadi tentang harusnya kita memurnikan ibadah untuk Allah di rumahnya? Ya, dia datang ke rumah Allah, bersujud di rumah Allah, tapi berdoa kepada selain Allah, mengangkat kedua tangannya beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, untuk dikatakan pemakmur masjid Allah yang hakiki itu harus ada sholahul amal. Amalannya harus baik. Amalnya harus soleh. Makanya Allah sebutkan wa aqamas sholah. Dia menegakkan sholat. Sholat wajib di sini. Ataupun sholat nafilah. Ya, secara zahir maupun secara batin. Secara zahir benar-benar ditunaikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya. Secara batin hatinya ikut hadir ketika sholat. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Ini. Wa ataz zakah, kemudian juga membayar zakat. Ya. Untuk siapa? Untuk yang berhak. Nah, oleh karena itu penting perlu kita pahami. Ya, salah satu hikmah kata para ulama kenapa zakat digandengkan dengan sholat, supaya antum memberikan zakat itu kepada orang yang sholat. Ya, jadi yang berhak untuk menerima zakat siapa? Orang yang sholat. Orang yang sholat. Sebab begini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak sholat itu apabila dia mengingkari wajibnya sholat kafir dengan ijma' para ulama. Tapi kalau dia tidak sholat itu karena malas, itu memang ada khilaf. Ya, ada yang mengatakan dia keluar dari Islam. Ya, ada yang mengatakan dia masih muslim, ya. Tapi dia adalah manusia, makhluk yang paling buruk yang tidak memiliki kehormatan karena telah memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah orang semacam itu layak untuk mendapatkan zakat? Ya. Nah, sehingga wa aqamas shalah wa ataz zakah, ay ataz zakah li ahliha. Ya. Kepada yang berhak. Siapa yang berhak ini? Mustahik zakat yang mereka menjaga salat. Tayyibatan biha nafsuhu. Ikhlas
ridho ketika bayar zakat, bukan karena terpaksa, bukan karena riya. Dan zakat ini ya udah mulai banyak yang meninggalkannya. Kenapa kita bilang begitu? Ya, menurut Baznas itu nggak sampai 30% dari orang kaya di Indonesia yang bayar zakat. Ya, padahal yang kaya sangat banyak, tapi yang sadar akan bayar zakat itu sedikit. Dan zakat itu kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau dulu kan di dalam ayat hudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kata Allah, ambil. Ya, bukan diminta, ambil dari harta mereka zakat. Ya, bukan diminta. Disuruh ambil kalau memang sudah wajib bayar zakat. Nah, sekarang ya, karena tidak ada ketegasan semacam ini, jadi banyak yang tidak mau menunaikan kewajiban ini dan ancamannya sangat mengerikan. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata, katanya dalam hadis, orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yu'adduna haqqahuma, dan mereka tidak menunaikan hak keduanya, sufihat lahu safaih minan nar, itu harta yang ditimbun dijadikan lempengan yang dipanaskan di api neraka kemudian disetrika dengan lempengan tersebut, janbahu wa jabinahu wa zahrah, ya, kening, punggung, lambungnya disetrika dengan harta yang dikumpulkannya dipanaskan di api neraka, waliyadzubillah. Walam yahsya illallah. Nah, ini. Jadi qasara khasyatahu ala rabbih. Nah, dia hanya takut kepada Rabbnya. Maka karena takut ini dia menahan diri dari hal-hal haram. Ya, dan tidak meremehkan hak-hak Allah yang wajib. Maka inilah ummarul masajid yang hakiki, yang terpenuhi dalam diri mereka salahul akidah dan salahul amal tadi. Kemudian Syekh mengatakan wa amma man lam yu'min billahi wala bil yaumil akhir. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, wala indahu khasyatun lillah, enggak takut sama Allah, fahadza laisa min ummari masajidillah. Ini tidak termasuk dari golongan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, wala min ahliha, dan bukan termasuk dari ahlul masajid itu sendiri. Ya, wa in za'ama dzalika wadda'ah, meskipun dia mengklaim dirinya sebagai ahli masjid, meskipun dia mengklaim dirinya sebagai pemakmur masjid, tapi kalau tidak memiliki salahul akidah, tidak memiliki salahul amal yang disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, maka tidak termasuk dari umarul masajid yang hakiki. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wal masajidu qurratu uyuni ahlil iman. Masjid itu adalah tempat ya kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu ketika datang ke rumah Allah, mereka merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan tersendiri, ya. Wasalwatu nufusihim wa bahjatu sudurihim. Jadi hati mereka merasa tenang, hati mereka merasa nyaman ketika di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa mahwa afidatihim, dan hati mereka senantiasa rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi farahatul mu'min wa sa'adatuhu wa hana'atuhu wa lazzatuhu. Kebahagiaan seorang mukmin, kenikmatan seorang mukmin itu ada ketika mereka di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal cek aja diri kita pribadi, Bapak-bapak sekalian. Kalau kita datang ke masjid Allah, kita merasakan ketenangan, ya, merasakan kenyamanan, merasakan kegembiraan yang tidak kita rasakan di luar masjid. Berarti semoga kita termasuk mukmin ahlul iman yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa? Karena masjid itu ahabbul biqa ilallah. Ya, tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid di atas muka bumi ini. Maka seorang mukmin yang cinta kepada Allah pun akan rindu kepada tempat tersebut, ya.
Wa hadza amrun yudrikuhu kullu musallin wa kullu qasidin lil masajid. Jadi rasa ini, maksudnya kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan ini, itu pasti dirasakan oleh setiap orang yang sholat, setiap orang yang datang ke masjid, tapi biikhlasin lillah, dengan dasar keikhlasan. Itu pasti dia akan merasakan ketenangan ketika datang ke masjid Allah. Pasti akan merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Ya, kalau orang merasa terpaksa, ria dan yang semacamnya, dia tidak akan merasakan kenikmatan tersebut. Lihatlah Nabi SAW sampai-sampai mengatakan kepada Bilal tadi, arihna bis sholah. Karena Rasulullah merasakan nikmat di rumah Allah. Ya, sholat di rumah Allah itu ada kenikmatan, ada ketenangan. Ya, makanya ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi, dijadikan kebahagiaanku itu ada di dalam sholat. Sholat di mana? Di masjid. Ya, di masjid. Karena di masjid orang akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang yang di masjid itu dinamakan jarullah, tetangga Allah. Pernah kita bacakan hadis. Ya. Ya. Ketika seseorang ditanya, ketika ada sahabat bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki tetangga wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Naam. Siapa mereka? Ummarul masajid. Mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Mereka lah tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu siapa yang tidak bahagia bertetangga dengan Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha Penyayang, Rabb yang memberikan rezeki, ya, yang tidak menyakiti, ya, tapi selalu memberikan yang paling maslahat dan terbaik untuk hambanya. Hatta innal mutahaddisa yatahaddasu fi hadzal maqam an nafsihi. Ya, sampai-sampai ada orang pernah cerita kepada Syekh, katanya, ketika beliau berada di masjid itu, humumahu tanzahu wa gumumahu tazul. Kesedihannya, kegundahannya itu hilang ketika berada di masjid. La yabqa minha syai'un, tidak tersisa sesuatu pun dari kegundahan dan kesedihan. Wa yajidu rahatan wa tumaninatan, dia mendapatkan ketenangan ketika di masjid. Dia serahkan, keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau punya masalah, itu setelah mengeluarkannya, setelah mengeluh kesahkannya, biasanya agak plong gitu kan. Nah, dan sebaik-baik tempat kita berkeluh kesah siapa? Allah, karena Allah yang memberikan manfaat, menolak mudarat, yang mendatangkan solusi. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nah, aku hanya mengadukan, ya, kesedihanku, kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Harusnya seperti itu. Dan sebaik-baik tempat kita berkeluh kesah itu adalah di masjid Allah, ya, dalam doa dan sujud kita. Karena masjid ini ahabbul biqa ilallah, tempat yang paling Allah cintai. Wa khairul biqa, dan sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sedangkan tempat yang paling Allah murkai di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Karena di masjid itu penuh dengan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di pasar-pasar penuh dengan orang-orang yang senantiasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya, ya, sangat dicintai masjid oleh Allah dan pasar sangat tidak disukai. Haitsu tamayyazat bi kasrati zikrillahi fiha wa iqamis shalah wa tilawatil Qur'an wa aqdi hilaqil ilm wal fiqhi fi dinillah. Karena masjid-masjid ini memiliki keistimewaan berupa di situ ada zikrullah, ada iqamus shalah, ada tilawatul Quran, ada khalaqa ilmu, khalaqa fikih, dan semisalnya dari hal-hal yang Allah cintai dari amal-amal saleh, bihila fil aswaq, berbeda dengan pasar.
Ya, karena pasar itu penuh dengan muamalah-muamalah yang haram, ya, muamalah-muamalah yang mungkar, ada penipuan, ada perbuatan culas, ya, makanya ancaman-ancaman di Al-Qur'an itu kan banyak tentang orang-orang yang melakukan ya culas dalam transaksi jual beli. Wailun lil mutaffifin, ya, celaka bagi orang-orang yang curang dalam takarannya, ya, dan itu fakta teman-teman sekalian. Ya, bahkan di zaman Nabi banyak orang yang melakukan jual beli yang di situ ada unsur penipuan. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat ada kurma, dimasukkan tangannya yang bawah basah gitu kan, yang atas kering, kelihatan bagus. Nah, dia melakukan apa? Gharar. Nah, di sini artinya di pasar itu banyak hal-hal semacam ini, ya. Nah, makanya tidak disukai oleh Allah karena banyak perkara-perkara mungkar. Ya. Oleh karena itu Umar itu keras. Dalam salah satu politik beliau, siasah beliau itu la yabi fi suqina illa man tafaqqah, kata beliau. Enggak boleh ada yang jual beli di pasar kami kecuali yang ngerti fikih jual beli, agar enggak ada perkara haram, agar enggak ada perkara mungkar. Itu zaman Umar. Makanya kalau mau jual beli di pasar beliau zaman dulu itu harus ngerti fikih jual beli supaya nggak ada gharar, nggak ada riba, nggak ada penipuan, nggak ada kemungkaran. Kalau sekarang ya waliyazubillah ini. Baik, fal masajidu makanun mubarakun, maka kesimpulannya masjid adalah tempat yang berkah, tempat yang utama, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap yang Allah muliakan kita pun wajib memuliakannya. Ya, berupaya untuk menjadi ahlul masajid, ahlus shalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita juga semoga kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa memanggil seruan-seruan ya muazzin. Ya, ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, kita bersegera untuk mendatanginya. Ya. Ini Syekh mengharapkan ini. Jadi kita memohon kepada Allah bi an nakuna min ahlil masajid. Kita termasuk dari ahlul masjid, ahlus shalah, termasuk orang-orang yang menjawab ya panggilan-panggilan muazzin, menjaga adab-adab di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an ya'rifa ma yanbaghi an yatahalla bihi tujaha hadzal biqa'al fadilah, dan kita harus memahami akhlak-akhlak yang harus kita jalankan, lakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya Syekh di sini tidak terlalu panjang lebar membahas tentang ya keutamaan dari memakmurkan masjid, tapi beliau ingin menegaskan dua hal yang paling penting di sini untuk bisa dikatakan sebagai pemakmur masjid Allah yang sebenarnya. Itu pertama, antum harus memiliki sholahul aqidah tadi, ya. Yang kedua, sholahul amal, ya. Jadi enggak semua orang yang datang sholat ke masjid itu bisa dikatakan pemakmur masjid. Enggak semua orang yang nyumbang bangun masjid dikatakan pemakmur masjid. Ya, karena pemakmur masjid itu tadi harus didasari dengan sholahul aqidah, iman, keikhlasan lillahi ta'ala, kemudian disertai dengan amal tadi. Nah, ini baru dikatakan umarul masajid. Karena enggak semua orang datang ke masjid itu ikhlas, ya kan? Ikhlas. Ada orang riya, ya, ada orang supaya dibilang apa? Ya, orang soleh, orang yang menjaga ya ibadahnya. Nah, itu seperti orang-orang munafik zaman Nabi. Ya. Nah, ada juga orang nyumbang ya bangun masjid supaya dikira dermawan dan semacamnya, ya. Makanya tadi kembali kepada pribadi sendiri lagi. Ya, untuk bisa menjadi umarul masajid maka berusahalah untuk mewujudkan tadi sholahul aqidah dan sholahul amal yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu surat At-Taubah ayat 18. Ya. Jadi intinya
Ya, hakikat dari memakmurkan masjid itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat ke-18. Taib, ini yang bisa kita sampaikan pagi hari ini karena tidak panjang lebar dibahas oleh Syekh di sini, dan ini pertemuan sebelum terakhir, berarti satu tema lagi, satu pembahasan lagi, selesai kitab dari Ta'zimus Shalah, yaitu Alamun fil Qulub, rasa sakit yang ada di dalam hati. Nah, itu sebagai tanda iman itu masih ada. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.